Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. mulai ya, teman-teman. Di bulan Januari ya, tahun 2021. Ini pertemuan pertama menjelang H-min berapa? H-min Januari, Februari, Maret, April. H-min 3 bulan ya. Sebelum UTBK pertama tanggal 13 April ya dimulai. Kita coba lanjutkan materi kita ke bab yang berikutnya. Materi kita di bab yang berikutnya itu adalah yang berhubungan dengan apa namanya hidrokarbon ya. Harusnya hari ini kita bahas mengenai hidrokarbon, senyawa turunan alkana, lalu satu lagi adalah benzena. Tapi nanti kalau tidak selesai, saya berharap teman-teman bisa mencari info ya, baca, atau saya pernah kasih apa namanya kumpulan materi yang bisa kamu baca, karena memang soal yang berhubungan dengan karbon itu pernah muncul ya, jadi kamu perlu untuk memahami materi ini, karena ya memang sih tidak ada jaminan yang akan keluar lagi, tapi paling tidak kita punya persiapan ketika nanti dia keluar lagi, kita lebih siap gitu ya. Nah, di hari ini kita belajar berapa bab ya, 3 bab yang kita coba gabung jadi satu. Yang pertama hidrokarbon, ini materi kelas 11, lalu turunan alkana materi kelas 12, lalu benzena itu materi kelas 12 gitu ya. Nah, di globalnya sebenarnya itu adalah materi di kelas 11 ya. Di kelas 11 ketika bicara mengenai hidrokarbon ya, hidrokarbon itu kan senyawa yang berasal dari hidrogen dan karbon ya. Nah, secara umum, secara garis besar, nanti itu terbagi jadi 2, gitu ya. Ada senyawa yang sifatnya alifatik, ya, dan ada senyawa yang bersifatnya siklis atau siklik. Bedanya apa? Bedanya kalau alifatik, ini rantainya terbuka. Rantai terbuka. Kalau siklis atau siklik, ini rantainya tertutup. Rantai tertutup. Gitu ya. Nah, kalau terbuka, dia punya ujung, ya, ujung di kiri atau ujung di kanan. Kalau tertutup, nah, jadi dia emang tutup aja, gitu ya. Gitu. Jadi nggak ada ujungnya. Dia circle aja, muter aja terus, nggak ada ujungnya. Nah, berarti kita perlu bisa membedakan, ya. Nanti alifatis itu ada apa saja, dan siklik itu ada apa aja, gitu ya. Nah, alifatis nanti berdasarkan kejenuhannya itu terbagi 2. Ada yang jenuh, ada yang tidak jenuh ya. Kalau jenuh nanti dia ikatannya tunggal, tidak jenuh ini ikatannya rangkap. Ikatannya rangkap. Gitu ya. Nah, ikatan tunggal nanti kita sebut dia alkana. Kalau rangkap nanti ada 2, ada rangkap 2, ada rangkap 3 ya. Kalau tunggal ini alkana, rangkap 2 adalah alkena, rangkap 3 adalah alkena. Nah, bedainnya gimana? Bedainnya itu adalah kalau alkana ini CnH2n plus 2 jenis molekulnya. Kalau alkena CnH2n. Kalau alkuna CnH2n min 2. Alkana, alkena, dan alkuna. Ya. CnH2n min 2. Nah, ini bedanya. Gitu ya. Nah, nanti di kelas 12, alkana itu nanti terbagi lagi jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada
alkohol, ada ether, ada aldehid, gitu ya, ada keton atau alkanon, ada asam karboksilat, dan ada ester. Nah, ini bedanya. Yang dipelajari di kelas 12 senyawa gugus fungsi turunan alkana, gitu ya. Lalu di senyawa siklik, ya, senyawa siklik nanti terbagi dua, ya. Ada alisiklik. Alisiklik itu adalah alifatis yang rantainya tertutup, ya. Alisiklik, alifatis yang rantainya tertutup, dan ada aromatis. Alisiklik nanti terbagi dua, ada sikloalkana, ada sikloalkena. Aromatis ada benzena. Ya. Nah, sikloalkana ini rumus molekulnya sama seperti alkena, CnH2n. Sikloalkena rumus molekulnya sama seperti alkuna, CnH2n-2. Kalau benzena ini C6H6. Kenapa namanya aromatis? Karena di benzena itu terdapat ikatan rangkap yang terkonjugasi. Artinya rangkap tunggal, rangkap tunggal, rangkap tunggal, gitu ya. Nah, ini mengakibatkan senyawanya wangi, ya. Biasanya digunain buat parfum, gitu ya. Nah, itu benzena. Dari bagian global ini, maka kita akan bahas dia menjadi satu-satu, ya. Dari bagian yang sudah ada global, kita akan bahas satu-satu materinya, gitu ya. Nah, yang pertama materinya adalah berdasarkan posisinya, ya, berdasarkan posisi atom C itu terdiri dari satu atom C primer, dua atom C sekunder, tiga atom C tersier, dan yang keempat atom C kuarterner. Primer, sekunder, tersier, kuarterner. Nah, atom C primer itu apa? Atom C primer itu adalah atom C yang posisinya di ujung, atau atom C yang masih pegang 3 atom H, ya. Atom C yang pegang 3 atom H itu primer. Kalau sekunder, atom C yang masih megang 2 atom H. Tersier masih megang 1 atom H. Ya. Kuarterner, atom C yang tidak pegang atom H. Itu kuarterner. Oh, ini kelas yang sama ya? Iya, Kak. Oh, Ya, Kak. berarti ini cuma ngebahas soalnya aja ya? Saya pikir ini kelas yang berbeda. Oke, berarti ini nggak perlu. Nah, jadi kita bahas benzenanya perlu saya kasih, kayaknya nggak perlu ya, karena udah saya singgung tadi. Saya pikir ini kelas yang berbeda, sama ya? Kamu nggak bosan? Berarti saya buka dulu materi post-testnya.
Ya. Oke. Oke, kita cek materi post-testnya. Saya kirim dulu ya. Nah, ini udah dikerjain tadi? Udah ya? Hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C2H4O sebagai berikut. Dengan larutan kalium permanganat bereaksi menghasilkan asam. Ya. Nah, sekarang kita cek dulu. Kalau dia C2H4O, ini kan berarti dia CnH2NO. Pilihannya cuma dua. Kalau CnH2NO, dia bisa jadi aldehid, gitu kan? Dan dia bisa jadi keton. Ya. Nah, kamu bisa lihat dari sini. Dengan KMnO4, KMnO4 itu apa? Oksidator dia, ya, pengoksidasi. Berarti, ya, ketika dioksidasi, itu maksudnya, dia akan menghasilkan senyawa asam. Berarti asam yang dimaksud adalah asam karboksilat. Nah, yang dioksidasi jadi asam karboksilat itu adalah aldehid. Kenapa? Karena keton nggak teroksidasi, kan gitu ya. Nah, diperkuat sama yang kedua, bahwa dia bilang kalau pakai tolens, nanti terbentuk cermin perak atau endapan perak. Nah, ciri-ciri kedua aldehid adalah dia akan bereaksi positif dengan Fehling, ya, membentuk endapan merah bata, dan yang kedua bereaksi positif dengan tolens, membentuk cermin perak. Gitu. Nah, berarti yang dimaksud adalah aldehid. Nah, kalau aldehid berarti dia RCOH, gitu ya. Nah, berarti cari yang COH. Yang mana? Yang ini. Ya. Oke, yang sampai sini ini betul? Jadi ngerjainnya? Betul ya? Ini udah dikerjain ya? Atau belum? Udah, Kak. Ya. Oke. Karena kalau OH ini alkohol, kalau O ini ether, oke. Oksidator. Oh iya, betul. Ya, harusnya dia reduktor ya, yang mengoksidasi. Jadi kalau oksidator, dia pengoksidasi. Ya. Mengoksidasi itu artinya adalah dia mengoksidasi orang lain. Mengoksidasi orang lain. Orang lain yang dia oksidasi, si dianya itu mengalami reduksi. Kalau pereduksi itu reduktor. Reduktor, pereduksi. Kan biasanya kalau or itu orangnya gitu ya. Ya. Misalnya yang mengeksekusi namanya eksekutor. Dia yang mengeksekusi. Gitu ya. Koruptor, dia korupsi. Kan gitu kan. Nah, dia yang melakukan. Oksidator, dia yang mengoksidasi. Ya, KMnO4-nya yang mengoksidasi. Gitu kan. Mengoksidasi siapa? Dalam hal ini adalah mengoksidasi aldehid. Jadi aldehid dioksidasi oleh KMnO4. KMnO4-nya mengalami apa? Reduksi. Kan gitu. Oke. Nah, tapi kalau dia reduktor, itu pereduksi. Dia yang mereduksi orang lain. Dianya mengalami apa? Oksidasi. Katakan itu ada di redox ya. Gitu. Jadi KMnO4-nya yang mengoksidasi aldehid sehingga dia berubah jadi
asam karboksilat. Sampai sini ada masalah? CHO sama nggak dengan COH? Sama. Ya, sebenarnya ini masalah ngeletakinnya aja gitu. Seringkali ini dibuatnya adalah CHO. Ya, karena posisinya adalah C gini. Gitu kan. Boleh nggak kalau dibikin COH? Boleh aja, gitu kan. Berarti kan COH. Gitu. Yang nggak boleh tuh kalau kamu tambahin, misalnya jadi CH2O, nah itu baru nggak boleh. Atau jadi CuOH, nah itu udah berubah lagi jadinya asam karboksilat, bukan aldehid lagi. Kalau masalah posisi boleh. Sama kan kamu pernah ketemu CH3 dengan H3C, gitu ya. Boleh nggak? Boleh dua-duanya. Tinggal gimana ngelihatnya lebih gampang. Misalnya ada reaksi begini, ada rumus struktur begini. Nah, ketika rumusnya begini, gitu ya, orang lebih senang nulisnya H3C sebelah sini. Ya, kenapa? Karena biar jelas ikatan antara C dengan C. Kalau kamu tulisnya di sini, seakan-akan yang terikat adalah H dengan C. Gitu. Padahal C dengan C. Nah, tapi kalau yang ujung sebelah kanan, orang nulisnya CH3. Boleh aja kan? Ya, terbalik. Gitu. Aman sampai sini? Aman ya? Saya lanjut ya. Oke. Yang kedua, perhatikan senyawa, identifikasi senyawa berikut. C4H8O, ini kayaknya yang tadi. C4H8O, berarti kan ini CnH2NO, kan gitu ya. Nah, berarti ini kemungkinannya juga dua. Yang masuk ke CnH2NO itu adalah aldehid atau keton. Kan gitu kan, cuma dua. Nah, lalu yang kedua dia bilang bahwa yang pertama tidak dapat dioksidasi dengan Fehling. Artinya yang bereaksi negatif. Nah, yang bereaksi dengan negatif dengan Fehling siapa? Keton. Gitu kan? Enggak. Ini negatif dengan Fehling. Ya. Kenapa? Karena aldehid ini positif Fehling. Gitu kan? Sekaligus positif Nolens. Tapi kalau keton, dia negatif sama Fehling, sekaligus juga negatif sama Tolens, kan gitu. Diperkuat bahwa dengan gas hidrogen menghasilkan alkohol sekunder. Nah, tadi kamu ingat struktur yang saya buat tadi, bahwa keton ini adalah hasil dari oksidasi alkohol sekunder, ya, hasil oksidasi alkohol sekunder. Atau alkohol sekunder itu adalah hasil reduksi dari keton. Gitu. Nah, kalau reduksi kan direaksikan dengan gas hidrogen, kan gitu ya. Ingat redox kan? Ya. Oksidasi itu biloxnya naik, melepaskan elektron, direaksikan dengan oksigen. Kalau reduksi, biloxnya turun, menangkap elektron, direaksikan dengan hidrogen. Ini ya, ini. Berarti kalau dari sini kita udah tahu ini adalah keton. Nah, keton itu yang mana? Keton itu kan CO. Berarti jawabannya B. Karena COOH ini adalah asam karboksilat. O ini adalah ether. CHO ini adalah aldehid. OH ini adalah alkohol. Jadi jawabannya yang Bogor. Sampai sini ada masalah teman-teman? Tidak ada ya? Oke. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut. Berikutnya, hasil reaksi identifikasi senyawa dengan rumus molekul C3H6O. Ini sama semua ya. CnH2NO semua ya. Ini CnH2NO semua. CnH2NO. Karena memang yang paling sering muncul ya ini. Ya.
Karena ini masuk ke bab berikutnya di kelas 12. Kamu belajar makromolekul, polimer, lalu ada identifikasi glukosa, protein, nah, ya, CH, ya. Seringkali itu adalah aldehid atau gugus fungsinya. Ya. Nah, dengan reaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata. Berarti kalau dia positif, maka ya, kalau dia positif Fehling, berarti dia apa? Aldehid. Diperkuat oksidasi dengan suatu oksidator menghasilkan senyawa yang memerahkan lakmus biru. Berarti kalau memerahkan lakmus biru itu apa? Asam. Nah, maka asam yang dia maksud itu adalah asam karboksilat, kan gitu ya. Nah, yang bereaksi, yang teroksidasi jadi asam karboksilat siapa? Aldehid, ya, dioksidasi jadi asam karboksilat. Nah, cari yang aldehid. Aldehid itu berarti COH-nya harus di ujung, kan gitu ya. Nah, cari yang COH-nya di ujung. Berarti yang mana? Nah, A sama D kan ini ambigu ya. Iya enggak? Ya, kalau ini kan pasti ether, ini pasti alkohol, ya, ini pasti asam karboksilat. Nah, ini sama nih A sama D, ya. Kemungkinannya kan ini kalau ini tidak ada nih, ini kan nggak ada O-nya nih ya. Ya, misalnya ini nggak pasti O, Kak, ya jawabannya D, ya kan? Tapi sebenarnya kan D ini rancu. Ya, rancunya di mana? Rancunya adalah bisa saja ini terikatnya bukan dengan H. Gitu ya. Makanya A sama D tadi saya anggap di awal ini mirip. Ya. Kalau kita tambahin O aja di sini, ini mirip kan? Ya. Gak ada masalah kan? Rangkapnya di atas atau rangkapnya di bawah. Gitu ya. Nah, berarti kalau aldehid, ini kan harusnya bentuknya adalah C, O, H. Gitu ya. Nah, tinggal kamu mau jawabannya yang mana gitu ya. Kalau saya anggap apa adanya aja Kak, ya kalau apa adanya ya jawabannya D. Ya, ini nggak ada O-nya. Kan berarti kita apa adanya ya. Jawabannya D. Kalau nanti kamu taruh O-nya, salah satu kamu harus tambahkan H. Ya, misalnya kalau mau jawabannya tetap D, ya tambahin sini H. Karena kalau begini bisa saja ether, gitu kan, walaupun kelihatan dari ikatannya. Ya, ini tertarik lebih kuat sehingga lebih pendek ikatannya. Yang satu lagi tertarik lebih lemah sehingga ikatannya lebih panjang. Gitu. Sampai sini ada masalah? Gak ada ya? Ini mirip. Nomor 4 berarti jawabannya apa? Kira-kira. Gugus karboksil, Kak. Yang nomor 4. Oke, Kak. Berarti gugus karboksil yang mana? Kak, yang nomor 4. Yang E. Oke, betul, yang E. Ya, kenapa? Karena ini ether. Betul enggak? Ya, berarti yang ada UU ini kamu salah. Salah, kelihatan kan? Sudah E. Kita tambah eliminir. Ya. Kalau yang 5, aldehid dan keton memiliki gugus fungsi yang sama, yaitu tadi kamu udah jawab ya, gugus karboksil ya. Iya, Kak. Karboksil Hanya karbonil ya, Pak? COH. Ya. Kalau karboksil itu kalau nggak salah COO. Asam karboksilat kan? COO. Ini karboksil. Kalau karbonil CO doang. Harusnya dia karbonil. Kan aldehid gambarnya begini, ini aldehid. Kalau keton gambarnya gini kan? Ini keton. O-nya cuma satu kan?
gitu ya. Kalau karbinol gimana, Kak? Kenapa? Kalau karbinol, kardinal Kak, Ether. gimana? Ether. OC. Hidroksil OH. Amina NH2. Kalau nggak salah ini nongol di protein ya. Ada amina, ada amida. Ini keluar di simak UI. Kalau dia modelnya begini, amina dia. Tapi kalau NH2-nya terikat dengan C karbonil, amida dia. Misalnya begini. Jadinya amida. Ini kalau nggak salah pernah keluar di simak UI. Jadi ada gugus, modelnya begini, NH2, C, O, C, 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 O, OH, gitu ya. Lalu ini ada NH2, ini ada OH. Di sini ada gugus apa aja? Ada gugus apa aja di sini? Ini saya lupa nama senyawanya. Tapi pernah muncul. Nah, ini. Nah, di yang saya kotakin ini ada gugus apa aja? Ada gugus amina, ini. Ada gugus alkohol atau hidroksil, ini. Ada gugus amida, ini. Dan ada gugus karboksil. Ini pernah nongol, pernah muncul. Ya fix asli benar-benarnya juga saya nggak ingat-ingat amat. Tapi sedikit banyaknya begini kan. Dan kalau bedanya adalah di soal nomor 5, dia cuma nyebutin nama. Kalau di yang saya kasih, dia ngasih strukturnya. Strukturnya begini, ada gugus apa aja di dalam struktur. Boleh nggak sih Kak kalau saya sebut keton ini gitu ya? Ya kalau kamu ngelihatnya parsial dengan cuma C ininya doang, masih bisa mungkin gitu ya. Tapi kalau kamu ngegabungin dengan NH2, NH2 ini bukan amina, tapi amida. Ya, amida itu adalah NH2 yang terikat dengan C karbonil. Bisa cek, saya juga lupa nih, kayaknya pernah gitu ya. Itu gambaran. Oke. Nah, lanjut. Senyawa orto. Nah, orto tadi berapa? Orto itu 12 kan ya? 12. Ya, para 14. Berarti yang para nomor 1 ini para ya. Nomor 2 ini adalah orto, gitu kan? Nomor 3 ini adalah meta, 13. Ini 13 juga meta, ini 14 para. Ya. Berarti karena dia minta orto sama para, jawaban 3 dan 4 nggak boleh. Berarti ada 3, ada 4, salah. Kan gitu ya. Pilihan kamu cuma 1, 2, atau 2 dan 5. Nah, dia minta berturut-turut kan. Nah, berarti orto dulu. Gitu kan. Yang orto itu nomor 1 itu para. Berarti ini juga salah. Ya, karena dia mau berturut-turut. Orto dulu kan kalau berturut-turut. Jadi jawabannya yang jadi sekalipun misalnya kamu nggak tahu nih Kak namanya apa gitu ya. Atau nggak tahu nih yang kalau ada OH dengan NO2 mana yang lebih prioritas, atau ada NH2 sama Cl mana yang lebih prioritas misalnya. Nah, kamu lihat aja dari soalnya. Gitu ya. Selama dia tidak mengharuskan kamu memberikan nama, gitu ya, berarti itu lebih mudah.
Atau paling tidak selama bentuknya pilihan ganda, itu lebih mudah. Karena kita udah punya acuan jawaban ya. Tinggal kita pilih jawaban yang mana yang dia akan masuk. Gitu. Ya. Nah, itu nomor 6. Yang nomor 7, obat gosok. Obat gosok apa ya? Desinfektan kan alkohol ya? Berarti kan pilihannya 5. Nah, yang cuman sama kan berturut-turut. Yang cuman 5 cuman 1. Ya udah. Gitu ya. Karena kalau ini kan asam benzoat nih. Asam benzoat. Ini asam sulfonat. Ini asam hidroksibenzoat. Ini kayaknya kalau asam hidroksibenzoat, asam salisil. Asam hidroksibenzoat. Loh kenapa? Karena antara OH dengan COOH lebih prioritas yang COO ya. Makanya ini jadi utama benzoat kan. Ada OH hidroksi, asam hidroksibenzoat. Atau kalau kamu mau pakai lengkapnya, ini kan nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Asam 3 hidroksibenzoat. Boleh. Kalau kamu mau lengkapnya gitu ya. Atau asam metahidroksibenzoat. Boleh. Gitu ya. Asam 3 hidroksibenzoat atau asam metahidroksibenzoat. Kalau yang nomor 4, ini anilina. Tadi kan anilina itu gunanya buat pewarna diazo ya, pewarna tekstil. Nomor 5, ini fenol. Nah, ini alkohol. Gitu kan. Nah, berarti yang karena dia minta berturut-turut, gitu ya. Lalu terakhirnya adalah desinfektan, alkohol cuma 1, jawabannya itu. Ya. Nggak ada lagi jawaban yang lain. Oke. Oke ya. Nomor 7. Nah, nomor 8. Berikut ini beberapa kegunaan senyawa benzena. Kegunaan dari nitrobenzena. Nah, berarti kalau nitrobenzena yang paling kan apa namanya? Paling gampang meledak kan? Nitrobenzena ya. Berarti yang ada angka 5. 4 atau 35 atau 45. 1-2 kan akan salah. Gitu ya. Nah, 45 ini pengawet makanan. Pengawet makanan ini kan asam benzoat. Ya kan? Berarti 4 salah. Nah, jawabannya 3 dan 5. Karena kan yang bahan pembuat semen sepatu misalnya kamu nggak hafal gitu ya. Kamu bisa lihat dari itu iniannya. Ini sih sebenarnya lebih ke arah hafalan, tapi kalaupun misalnya kita tidak hafal, karena kan yang kita hafal bisa jadi nggak ada nih di opsional jawaban, gitu ya. Kalau kegunaan itu kan bisa kemana-mana ya, nggak cuma stuck di satu bagian, gitu ya. Nitrobenzena bisa jadi pelarut, gitu kan. Makanya memang perlu kamu lihat berdasarkan urutan jawaban. Nomor 9, perhatikan reaksi berikut. Nah, tadi nih, ada benzena direaksikan dengan asam nitrat. Benzena, ini kan HNO3 asam nitrat kan. Nah, nama reaksinya adalah nitrasi. Ya. Karena kalau alkilasi, nanti reaksinya dengan CH3Cl. Alkilasi Friedel-Crafts tadi, yang pembuatan toluenan. Nah, makanya ini salah. Ini salah. Gitu ya. Nah, yang nitrasi itu ada 3. Ada A, ada B, ada E. Kan gitu ya. Nah, kalau saya buat
Ya, ini kan kalau saya pecah nih reaksinya gini. Ini saya punya benzena, ada H gitu ya. Lalu HNO3-nya saya pecah jadi HO NO2. Nah, ini kan ada hasil H2O ya. H2O itu adalah hasil dari H terikat sama HO. Jadinya H2O dia. Nah, plus H2O. Nah, posisi yang ditinggalin sama si H nanti dimasuki oleh NO2. Sini. Nanti bentuknya adalah ada benzena, gitu ya, plus NO2. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah nitrobenzena. Gitu ya, biar kamu juga mudah. Nah, nitrobenzena berarti yang A salah, karena yang A anilina. Kalau anilina, nanti NH2 dia, bukan NO2. Nah, ini anilin. Ya. Kalau fenol, OH dia. Ya. Fenol, OH. Nah, berarti jawabannya yang Bogor. Nitrobenzena. Terus ini, ada masalah, teman-teman? Aman ya? Yang alkilasi itu yang kayak mana? Kenapa? Yang alkilasi. Alkilasi tadi, misalnya, saya punya benzena nih, ini alkilasi ya, seksi ini. Saya punya benzena, berarti H di sini ya, plus alkilasi pakai CH3Cl ya, CH3Cl. Nah, nanti si H-nya ini nanti terikat sama HCl. Sama HCl, sama si Cl gitu ya, membentuk HCl. Nanti jadinya adalah plus HCl. Posisi yang ditinggalin sama si H nanti dimasuki oleh si CH3. Gitu. Nanti jadinya adalah begini. CH3. Nah, ini namanya apa? Toluenan. Itu alkilasi. Oke. Ya, ada yang mau ditanya? Kak, mau nanya yang nomor 8 tadi, Kak. 8 ya? Bentar, saya naik dulu. Oke. Berarti nitrobenzena itu juga buat pembuatan peledak gitu ya, Kak? Selain toluena yang buat pembuatan peledak. Nah, benar. Soalnya aku pernah lihat nitrobenzena juga buat bahan pembuatan anilina, Kak. Bahan pembuatan? Anilina. Pembuatan apa? Anilina. Anilina? Iya, anilina. Bahan pembuatan anilina. Ya sebenarnya kalau dilihat ini bisa jadi pembuatan anilin. Gitu. Karena kan kalau benzena ya apa namanya? Dari nitrobenzena ya. Berarti NO2 ya. Berarti ini direaksi dulu dong sama direduksi dulu dong sama H2. Ya. Gitu ya. Nanti jadinya adalah bolak-balik masih ya reaksinya. Sama H2O nanti jadinya adalah gini. Bisa sih, tapi nggak secara langsung gitu ya. A nanti reaksiin sama anilina itu NH3 ya. NH2, Kak. Nah, naiknya NH2 ke sininya. Gini kan? NH2.
plus gas hidrogennya. Nah, bisa, tapi kan tidak secara langsung. Gitu ya. Nah, lalu yang kedua, pilihan 1,5-nya nggak ada. Gitu. Kan yang pasti buat kita yang ini kan, ya nggak? Umum banget dan pasti gitu kan, nitrobenzena. Ini pasti buat kita. Gitu ya. Bahan baku peledak itu nitrobenzena atau toluena, gitu ya. 5-nya tidak berteman dengan 1,5. Mungkin kalau berteman 1,5 bisa jadi. Tapi kalau nggak salah ini reaksinya panjang, baru sampai jadi anilin. Gitu. Pilihan optionnya adalah 3 dan 5 yang paling benar. Gitu. Kak, makasih. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Nomor 10. Gitu ya. Bentar. Oke. Perhatikan informasi senyawa turunan benzena berikut. Senyawa yang tepat beserta dengan kegunaannya. Nah, ini COH kan? Ini asam benzoat ya. Asam benzoat ini buat pengawet makanan. Ini betul ya? Ya. Yang dua ini fenol. Fenol itu kesini harusnya ya, disinfektan. Ya. Yang ketiga itu toluena. Ya. Toluena itu biasanya buat peledak. Ya. Atau apa ya? Nitro. Wah, ini ada yang kita nggak apa. Oh, cuma satu ya? Oh, ya udah. A ya. Satu. Ya. Kalau NO2 ini kan nitrobenzena. Nitrobenzena. Saya pikir dia lebih dari satu. Nah, yang ketiga ini TNT, trinitrotoluene. Dan ini harusnya peledak, gitu kan? Ini yang tadi ya bisa bahan dasar peledak, bahan baku peledak, atau menjadi sepatu, ya, atau yang lain. Toluena ini juga bahan baku peledak. Nah, ini fenol ya, biasanya di sini disinfektan. Ya, atau bisa sebagai pelarut non-polar ya. Gitu kan? Alkohol, zat yang tidak larut di dalam air bisa dilarutkan dalam alkohol. Gitu ya. Nah, makanya asam benzoat itu agak jarang digunakan di pengawetan makanan karena harganya lebih mahal. Tidak larut dalam air, dia sifatnya asam. Yang lebih mudah larut di dalam air itu yang bentuk garamnya, natrium benzoat. Nah, ini pengawet umumnya yang ada di makanan. Ya. Oke, sampai sini ada yang tidak ada? Kayaknya ini habis. Oke, saya kasih punya saya berarti. Ini. Ini kelihatan ya? Coba deh. Kasih namanya. Kelihatan nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Ya? Oh, marah. Nah, coba kasih namanya. Dari A sampai G. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya kasih waktu 3 menit. 3,5 menit.
Oke. Dapat jawabannya teman-teman? Aisyah, yang A jawabannya apa? 2 metoksipropana bukan Kak? 2 metoksipropana. Ya, betul. 2 metoksipropana. Kalau pakai nama lazim, jadinya apa? Nama apa Kak? Nama trivial. Ini kan nama Ayupak. Kan dia bisa pakai alkoksi alkana atau bisa pakai alkil eter kan? Berarti metil isopropil ether. Metil isopropil eter. Betul. Oke. Yang B. Ica. Jawabannya apa, Cak? 2,4 dimetil 3 heksanol. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang panjang, yang lurus ya? Nomor satunya dari mana, Cak? Satunya dari yang sebelah kiri. Yang kiri ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,4 dimetil 3 heksanol. Betul. Yang C. Aska. Jawabannya apakah? Yang C. Aska. Kalau kamu bingung dengan model yang C, kamu gambarin dulu strukturnya. Jadi kan kalau kita gambarin strukturnya nih, dia jadinya CH, dia punya CH32, berarti sini CH3, lalu ke atas CH3, ya. Lalu ini strip CH, dia punya CH3, anggaplah ke bawah aja, gitu ya. Lalu dia punya CH2 2 kali, berarti CH2, CH2, CHU. Nah, ini. Nah, baru nih kelihatan. Namanya apa? Aska? Chandra? Namanya apa? Chan? Diana? Dapat Diana? Ersha? Iya, Kak. Dapat? Jawabannya apa? Namanya? 4,5 dimetil, Dimetil, terus heksanal, 6 heksanal. heksa, Nal. nah, 4,5 dimetil heksanal ya. 6 heksanal, Kak. 1 heksanal. Iya. 1 heksanal atau heksanal aja nggak apa-apa. Kalau 1 boleh kamu tulis, boleh nggak kamu tulis. Karena kalau nggak ditulis, pasti di nomor 1 dia. Kecuali dia nggak 1, saya 2, 3, 4, memang dia harus ditulis. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, betul ya. Di nomor 4 sama di nomor 5 ada cabang metil. Good. Yang D? Esther? Yang D gimana, Esther? Kalau kamu bingung yang D, kamu juga bisa kayak yang C. Berarti yang D itu CH3, CH2C, O berarti ya. O, C,
CH3 3 kali. CH3, CH3, CH3. Namanya apa? Fernando? Esther, mau jawab? Namanya apa, Esther? Tiga Tiga? ragu Kak. Saya ragu Kak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiga apa? Tiga Paling panjang berapa, Esther? pentana Kak, ini pentana. 5 ya Kak? 5. Lurus ya? Ya lurus Kak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini alkohol, enter, aldehid, keton, asam karboksilat apa, Esther? Ini Ini kalau saya bikin R, C, U, R aksen. Gitu. Nah, ini kan R, C, U, R aksen. Nah, kalau R, C, U, R aksen ini siapa? keton ya Kak. Keton. Good. Berarti namanya pentanol ya. Pentanol utamanya. Sekarang ketonnya di nomor berapa? Di nomor 3 Kak. Oke, 3. Ada cabang nggak? Ada Di nomor berapa cabangnya? di nomor 2 atau 1 ya Kak? 2. Apa namanya? Nomor satunya dari kiri apa dari kanan? Dari kanan. Kanan. Seperti sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti namanya 2,2 dimetil 3 pentanol. Ya. 2,2 dimetil 3 pentanol. Di nomor 2 ada metil atas bawah ya, 3 pentanol. Betul. Yang D, Fernando. Fernando. Aryo. Yang D yuk. Yang D. Yang E, jawabannya apa ya? Yang E ya Kak? Saya masih kurang paham ya kalau yang COH itu. Oke. Tapi itu Ini kan kalau berarti saya 4 rantai ya Kak? Maksudnya 4 struktur ya Kak? Jadi 4 apa? 4 struktur. Jadi apa yang Gimana jadinya? Ini kalau saya gambarin, ini saya bantuin gambarin, yang E itu gambarnya jadi gini. CH3, CH, C2, H5, CH, CH3, CU, OH. Itu kalau saya gambarin. Nah, paling panjang yang mana? Gitu aja. Yang paling panjang lurus ke bawah atau ke atas atau kemana? kalau misalnya dari bawah ke atas Kak? Dari bawah ke atas. Dari C2 kan ada C2 H5 tuh ke CH sama ke Sini. OH ya. Iya Kak. Sini terus ke atas apa ke kanan terus? Oh itu rangkap 2 ya Kak yang dari O. Nah, iya, double bonding. Ke sini Berarti harus dari yang rangkap 2 bukan sih? boleh. Dari sini kemana? Jadi mulai dari yang rangkap 2 itu ke bawah ya Kak? Ke bawah. Oh, berarti begini ya.
Iya, Pak. Berarti ini cabang, ini cabang. Nomor satunya dari mana? Yang paling dekat sama rangkap 2, Pak. Nah, ini berarti ya, 1, 2, 3, 4, 5. Karena ini ada 2 C. Berarti ini asam benzoat. Asam. Nomor 2 ada cabang metil. Nomor 3 ada cabang metil. Asam 2,2 2,3. dimetil, gitu ya. 5 pentanoat. Ya. Terus kalau Asam yang rangkap 2-nya disebutin apa? Itu kan di posisi. kan Oh enggak ya? dia satu unsur. Ini kan satu gugus fungsi. Ya, gugus fungsinya ya memang ini. Nih, karboksilat ini gugus fungsinya. Oh. Ya. Jadi itu OAT. Nah, iya. C-nya aja yang dihitung. C-nya 5 pentanoat. Oke. Kak, Ya, itu bukannya harusnya 2,3 ya Kak berarti? asam 2, oh iya, betul. 2,3 ya. Asam 2,3 dimetil. Betul. Nah. Ini sama sini ya. Oke, ada lagi? Oh, kalau COH itu benzoat kan? Saya baru ingat. COOH benzoat. Oke. Kalau COH aldehid. Misalnya O ini hilang nih. Ini O yang bawah sini hilang misalnya. Ini doang. Aldehid ya. Jadi kalau ada O-nya benzoat. Ya. Oke. Yang F. Ayah. F jawabannya apa? Ayah. Ayah. Karenina. Ya Kak, Yang F jawabannya apa? itu keton bukan? Keton bukan. Iya. Bukan. Kan ini ada COO. Kalau keton nggak ada O-nya. Kalau O-nya hilang, keton memang. Kalau COO bukan keton. Oh, berarti asam karboksilat. Asam karboksilat COO-nya harus di ujung. Nah, ini kan nggak di ujung. Berarti ini ester. Betul. RCOO aksen. Gitu ya. Nah, namanya apa? Oh, berarti 2,5 dimetil. 2,5. Dari mana 2,5? Dari itu CH3-nya kan nomor 2 sama nomor 5. Oke, nah ini. Terus ini. Ya. Oh, 2,5 gitu ya. Ya, 2,5 dimetil 3 heksaester. Oh. Kalau dia ester, namanya No. cabangnya itu yang ini. Cabang. C yang terikat dengan O ikatan tunggal, ini jadi cabang. Berarti kalau huruf L cabangnya namanya apa? Isopropil. Nah, ini jadi rantai utama. Ya. 1, 2, 3. Berarti kalau 3 apa? Propanoat. Tapi ada cabang lagi nomor 2. Ya. Berarti namanya jadi apa? 2 metil isopropil muat ya. 2 metil isopropil, saya turun ke bawah dikit ya. Propanoat.
2 metil ya, isopropil propanol. Oh, Kalau C yang ininya hilang, ya berarti isopropil propanoat. Oh iya Kak. Kalau pakai nama trivial jadinya gimana? Ya, misalnya kalau kamu pakai nama trivial, berarti ini jadi ester. Kan trivial itu namanya adalah alkil ester. Nah ini esternya. Nah ini jadinya isopropil. Ini jadinya isopropil. Ya, nah, gabungin jadinya apa? Di isopropil ester. Itu kalau pakai nama lazim dan nama trivial dan nama gagal. Yang bawah nama IUPAC gitu ya. 2 metil isopropil propanoat ini saya hilangin aja ya biar kamu tahu. Nah, atau yang atas pakai nama trivial di isopropil ester. Oke. Yang G sekarang. Namanya apa? Halo alkana. Iya, halo alkana. Namanya apa? Betul, halo alkana. Namanya apa? Nida? 2 kloro ya Kak. 2 kloro, terus 3,4 bromo di bromo, terus sama 5 etil heptana. 5 etil Heptana. heptana. Berarti kamu bikinnya lurus ya? Dijabarin yang C2H5-nya. Oh, berarti kamu bikinnya turun ya? Iya. Turun ke bawah. Begini. Iya Kak. Berarti 5 metil ya, bukan 5 etil. Ini jadi 5 cabang metil. kan? Iya. Namanya apa tadi? Namanya 2 kloro 2 kloro 3,4 brom di bromo, ya di bromo sama 5 metil heptana. 5 metil heptana. Tinggal dibalik ya. Bromo duluan kan? 3,4 alfabet di bromo, 2 kloro ya, 2 kloro, 5 metil heptana. 1, 2 ada kloro, 3 ada bromo, 4 ada bromo, 5 ada metil. Nah, tapi kan namanya nggak pakai alfabet. Bromo sama kloro duluan bromo B. Makanya disebut dulu 3,4 di bromo, 2 kloro, 5 metil heptana. Bahkan dia 3, di itu awalannya aja. Ya kan dasarnya adalah bromo. Di itu karena dia ada 2, maka dapat awalan di. Alfabetnya tetap yang dilihat bromonya bukan D-nya. Ini tetap B dengan C, kloro C, walaupun kita nulisnya pakai huruf K, duluan bromo. 3,4 di bromo, 2 kloro, 5 metil heptana. Oke, sampai sini aman? Kak, Ya, yang F itu dua-duanya bisa dipakai atau lebih umum yang mana ya Kak? kalau umum ya nama IUPAC umum. Ya, kamu seringnya pakai ngerjain menggunakan nama IUPAC. Tapi seringkali ada soal yang kita menggunakan nama trivial, nama dagang, nama lazim. Gitu ya. Nah, apakah di dalam soal bisa digunakan dua-duanya? Kalau pilihan ganda ya tergantung gandanya apa yang ada. Gitu ya. Kalau yang ada IUPAC, ya IUPAC-nya dipakai. Kalau yang ada trivial, trivialnya. Mungkin nggak dua-duanya ada? Harusnya nggak mungkin. Gitu ya. Karena kita tidak dalam keadaan kamu harus pilih nih
mana ya yang di dalam keadaan nyatanya yang lebih sering dipakai. Contoh misalnya gini, asam etanoan itu kan EUPAC ya. Di dunia perdagangan orang lebih senang nyebutnya asam cuka, ya. Nama dagangnya kan asam cuka, asam asetat. Ya, kalau kamu ke warung, bang beli asam etanoan, abangnya pasti bingung. Kecuali abangnya memang orang kimia, gitu ya. Karena yang dia tahu asam cuka, bang beli cuka, gitu. Dikasih tuh ada. Kalau kamu bilang bang beli asam etanoan, terusnya paling dibilang nggak ada nih. Nanti belum tentu tahu. Nah itu nama EUPAC. Di dalam ilmuwan, ketika kamu belajar, yang paling sering digunakan di sekolah atau di mana itu adalah nama EUPAC. Gitu ya. Tapi di dalam dunia nyata sering dipakai nama dagang. Etanol. Ya, kamu beli etanol, nggak dikasih sama dia. Coba kamu bilang bang beli alkohol, dikasih, walaupun isinya etanol. Itu kan nama dagangnya ya, nama lazim di dalam bahasa. Harusnya di jawaban karena dia PG ya, tidak ada dua-duanya. Adanya salah satunya aja. Oke, sampai sini ada masalah? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya kasih yang contoh benzenanya. Namanya apa? Ya. Misalnya begini. Ini namanya apa? Lalu begini. Ini namanya apa? Dua. Kalau begini, ini namanya apa? Tiga. Lalu satu lagi ini. Ya. Namanya apa? 4 aja. Kak, yang pertama itu orto bukan Kak? Awalnya. Betul. Betul. Betul, yang pertama orto. Namanya apa? Namanya? Saya bingung Kak untuk lanjutinnya. Yang jadi utama siapa? OH. Yang prioritas siapa? OH apa CL? OH Kak. Nah, berarti OH jadi utama. Kalau OH begini namanya apa? Enol. Ya. Makanya ada bagian yang kamu harus ingat. Ini kalau saya geser, kebaca nggak di tempat kamu? Ketutupan Baca Kak. tulisan Kebaca, tapi ketutupan tulisan saya ya? Iya, iya Kak. Iya Kak. Nah, ini saya ada masalah. Sedikit doang. Saya cuma perlu ngasih. Nah, ini yang harus kamu ingat. Tadi 2 cincin ya, jangan yang 2 cincin. Cukup yang 1 cincin. Nah, ini umumnya yang harus kamu ingat. Kalau CH3, kalau benzena dengan CH3 toluena. Benzena dengan OH fenol. Benzena dengan ketif. Sebenarnya ini vinil benzena atau stirena. Ini buat bikin styrofoam ya, yang sering kamu pakai kalau beli bubur, beli yang lain gitu ya. Nah, terus ini nggak perlu kamu ingat, ini jarang banget keluar anisol, jarang keluar. Anilina kalau pakai NH2, benzaldehid kalau COH,
kalau berubah jadi NO2 nitrobenzena gitu ya. Ini gak usah kamu ingat gitu ya. Nah, ini nih yang harus kamu ingat. Jadi ketika kamu ketemu soalnya begini, nih, nah kamu dapat nih, oh OH utamanya, benzenanya sama OH, namanya apa? Fenol. Ya, kamu tambahin Cl. Kamu udah tahu kan ini 12. 12 itu adalah orto. Berarti kan orto atau O doang, boleh? Gitu kan? Orto, ya, klorofenol. Boleh kan gitu-gitu ya. Atau kamu bikin 2 klorofenol. Boleh ya, 2 klorofenol. Artinya kloronya di nomor 2. 2 klorofenol. Ini bisa. Asal kamu tahu. Nah, Kok nggak dipakein ortonya Kak yang di kedua itu? ini kan boleh pakai orto, boleh nggak pakai orto. Kalau udah pakai 2, kamu nggak perlu nyebutin orto lagi. Karena kan orto itu terletak di nomor 1 dan nomor 2. Fenolnya di nomor 1, kloronya di nomor 2. Ketika kamu menyebutkan letak posisi kloro, nggak pakai orto lagi. Mubazir jadinya. Gitu ya. Kayak kamu, saya makan menggunakan tangan dengan sendok gitu ya. Kalau kamu bilang saya makan dengan sendok, otomatis kamu pakai tangan, gitu kan? Nggak mungkin pakai kaki, kan gitu. Nah, tapi ketika kamu cuma bilang saya makan dengan tangan, berarti kamu nggak pakai sendok. Tapi kalau kamu sebut saya makan dengan tangan dengan sendok, mubazir. Misalnya kayak saya melihat kejadian itu dengan mata kepala saya sendiri, misalnya. Itu kan mubazir kan, dalam bahasa Indonesia gitu. Kata-kata yang dengan saya melihat dengan sendiri, melihat itu otomatis dengan mata kan gitu. Nggak mungkin melihatnya dengan kuping gitu kan. Itu bagian bahasa. Nah, ini sama. Kalau udah pakai orto, jangan tulis angkanya. Gitu. Karena orto itu untuk menggantikan angkanya. Nah, tapi kalau angkanya kamu tulis, ortonya jangan ditulis. Gitu. Mubazir dia. Gitu maksudnya. Aman sampai sini? Aman Kak. Orto, klorofenol. Atau kamu tulis 2. Boleh nggak Kak? Kalau saya nulisnya 2 kloro 1 fenol. Boleh. Nggak salah juga. 2 kloro 1 fenol. Misalnya gitu ya. Dan angka 1, kenapa jangan ditulis? Karena ketika disebut fenol saja, otomatis dia di nomor 1. Kan nggak mungkin di nomor 0. Kalau di nomor 0 nggak ada dong fenolnya. OH-nya. Kan gitu. Adanya benzenanya aja. Pasti OH-nya ada di nomor 1. Makanya nomor 1 itu di dalam kata nama jarang ditulis. Aman ya? Kalau yang nomor 2 namanya apa? Namanya? CN ini apa CN? Cyanida. Kalau HCN namanya apa? Asam? Ini sempat rame ini. Televisi Indonesia. Cyanida Kak. Nah, cyanida. Asam cyanida kan? Berarti namanya jadi apa? Cyano. Kenapa nggak cyanida? Karena kan ini tata nama. Ya, kalau H terikat dengan yang lain, nanti belakangnya pakai ida-idaan kan? HCl asam klorida, HF asam klorida, HBr asam bromida. Makanya tata namanya pakai ida. Tapi ketika dia tidak terikat dengan H, ya, Cl kloro doang, gitu ya, nggak jadi klorida. Nah, makanya namanya tetap cyan doang, atau cyano benzena. Cyano benzena. Nah, yang nomor 3, ini bentuknya sama kayak asam benzoat. Ya kan kalau asam benzoat gini.
Kalau H-nya saya rubah dengan Na, nanti jadinya adalah natrium benzoat. Ini sama, gitu ya. Ini kalau SO3H, ini asam sulfonat. Nah, kalau hanya saya rubah jadi Na, maka namanya jadi natrium sulfonat. Dasarnya adalah SO3H, asam sulfonat. Dari sini dasarnya. Asam sulfonat. Yes. Nah, asam benzena sulfonat atau asam sulfonat aja. Itu dasarnya. Nah, ketika dirubah jadi Na, itu jadi natrium sulfonat. Itu dasarnya ya. Satu lagi, namanya apa? Ketika ada dua gugus COOH dengan OH, maka yang jadi prioritas siapa? COOH. Karbonil kan? Tahunya dari mana? Dari sini kan? Gugus prioritas itu yang ini ya. COOH sama OH. Prioritasnya adalah COH, karboksil kan gitu ya. Nah, berarti nama prioritasnya nah, nama prioritasnya jadi yang ini kan. Nah, ini asam benzoat. Ini enggak? Prioritasnya kan asam benzoat, COH. Nah, tapi di nomor 2 ada hidroksi OH. Ya. Kamu boleh sebut pakai orto, boleh. Berarti orto hidroksi benzoat, boleh. Ya. Atau kamu bikin 2 hidroksi benzoat, itu juga boleh. Benzoat, boleh juga, gitu ya. Ya, kamu sebut ortohidroksi benzoat boleh, 2 hidroksi benzoat boleh. Atau nama dagang, kalau kamu hafal, nah ini nama dagangnya adalah asam salisil. Ini obat kulit ya. Kalau kamu gatal-gatal, dikasih salisil kan. Nah ini contoh di benzena. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya ngasih contoh juga. Kata namanya ya, nanti kamu bisa perluas. Lalu soal lainnya, nggak usah, ini cuma namanya doang. Nah, yang ini. Senyawa dengan nama isopropil etanoat, gugus fungsinya apa? Isopropil etanoat. Berarti kalau isopropil itu apa? Alkil kan? Ya. Tadi saya sebut kalau belakang pakai il-ilan itu alkil. Alkil, alkanoat. Nah, alkil alkanoat itu kata nama untuk siapa? Untuk ester. Berarti kalau ester, dia bentuknya apa? R, C, O, O, eraksen. Nah, cari yang RCOO eraksen. Yang mana RCOO eraksen? Yang C. Ya. Karena yang A ini adalah ether, yang B adalah alkohol, gitu ya. Yang D adalah asam karboksilat, dan yang E adalah aldehyid. Yang C.
itu apa namanya? Contoh. Atau kalau kita melihat yang lainnya, misalnya isomer fungsional dari butanal. Butanal itu apa? Aldehid kan? Ya. Aldehid isomer fungsinya sama apa? Sama keton. Nah, cari yang keton. Ya. Yang A salah. Yang B ini keton. Yang C salah. Yang D OH, alkohol. Yang E aldehid. Nah, berarti yang keton cuma satu kan? Ya udah, jawabannya Bogor. Sebenarnya kalau kamu terbayang bentuknya, terus sudah mulai ingat sama polanya, tipe-tipenya, ini mudah. Contoh lagi misalnya, ya, yang ini. Nah ini gimana? Ini nggak terlalu kelihatan ya. Saya gedein dikit. Wow, gede ya. Nah. Diketahui dua buah senyawa karbon dengan rumus struktur sebagai berikut. Ada X, ada Y, ya. Yang X ini adalah ether, gitu kan? Yang Y itu adalah alkohol, gitu ya. Kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul yang sama, C3H8O, tetapi gugus fungsinya berbeda. Beberapa sifat kimia terkait dengan gugus fungsi senyawa tersebut adalah sebagai berikut. Senyawa X tidak dapat bereaksi dengan logam aktif. Dalam hal ini artinya natrium contohnya. Nah, karena tidak bereaksi dengan logam aktif, maka dia bersifat ether. Kan gitu kan? Senyawa Y ya, tidak dapat dioksidasi dengan KMNO4. Ini alkohol. Kalau kamu ingat, alkohol itu terbagi 3 kan? Alkohol primer, alkohol sekunder, alkohol tersier. Primer bisa 2 kali oksidasi, ya. Jadi asam karboksilat. Sekunder dapat 1 kali oksidasi, jadi keton. Nah, tersier tidak dapat oksidasi. Ya. Berarti yang dia maksud ini adalah yang Y ini adalah alkohol tersier. Alkohol tersier. Senyawa X dapat dihidrolisis menjadi alkena. Artinya si X ini nih, si ether, ya, ether, kalau dihidrolisis ditambah H2O, nah nanti dia akan menghasilkan alkena. Gitu ya. Senyawa Y dapat membentuk ester jika direaksikan dengan asam karboksilat. Ya, nah ini betul ya, asam karbo ditambah alkohol nanti jadinya ester, gitu ya. Maka pasangan sifat kimia yang tepat yang mana? Ya, berarti alkohol, ya, itu yang 2, ya. Nah, tapi ini salah, gitu ya. Kenapa? Kalau yang Y ini kan ini alkohol primer ya, karena OH-nya di ujung. Nah, berarti 2-nya salah. Gitu ya. Senyawa Y dapat, nah ini bisa 4. 4 betul. Gitu ya. Ini ether, bisa bereaksi dengan natrium enggak? Enggak bisa. Berarti satunya betul. 1 dan 4. Pertanyaannya, 3 kenapa salah? Gitu ya. Karena yang ether tidak bisa dihidrolisis jadi alkena. Alkena itu baru bisa didapat dari reaksi pemanasan alkohol. Alkohol dipanaskan, ya tadi ya 140 sampai 180, jadinya alkena, gitu ya. Nah, alkena kalau mau dirubah lagi jadi alkohol, dia dihidrolisis baru. Makanya nomor 3-nya salah, nomor 2-nya salah. Gitu ya. Jawabannya 1 dan 4 sesuai dengan.
Nah, ini pola-pola begini yang biasanya kita perlu cukup energi juga buat menjawab. Gitu. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanya? Oke, ada ya? Oke. Coba kita lihat lagi yang berbeda. Ya. Yang ini, dua senyawa yang berisomer fungsi. Berarti isomer fungsi keton sama aldehid. Ya. Berarti 1 dan 3. Ya. Kita cek lagi yang lain. Misalnya ini kegunaan ya. Ya. Ini yang kawasan. Yang mana yang merupakan alkohol sekunder? Nah, ini kan merupakan alkohol tadi. Alkohol sekunder itu berarti apa? Alkoholnya tidak di ujung, kan gitu ya. OH tidak di ujung. Itu alkohol sekunder. Lalu yang kedua, syaratnya apa? Posisi OH tidak sama dengan posisi cabang. Kenapa? Karena kalau OH-nya sama dengan cabang, alkohol tersier. Nah, ini tersier. Kan gitu ya. Oh, yang bukan ya? Ya udah, berarti jawabannya yang E ya, karena yang bukan ya. Sisanya, ini bisa kamu kerjain. Ini masih ada 37. Ada banyak. Tapi memang ini pure senyawa bibit fungsi. Saya belum bikin yang benzinnya. Tapi ini bisa kamu pakai untuk kamu latihan. Ada yang mau ditanya sampai sini? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, nanti saya cukupkan buat yang ini. Kalau kamu perlu ini, nanti kamu bisa cek saya. Ini saya bisa kasih ke kamu. Oke, buat latihan. Terima kasih buat perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Ya, Kak. Yuk.